di Kota Bontang ini memang sebelum new normal, ketika itu Bunda masih belum cuti, kita berhasil menzerokan selama 2 kali coronavirus insidennya di Kota Bontang. Tetapi memang setelah new normal ini dengan mobilitas yang tinggi dan adaptasi hidup baru, ya pastilah akan ada peningkatan seperti itu. Jadi pagi ini kami berkesempatan bincang-bincang dengan Wali Kota Bontang, Bunda Neni Murnaini, di kediamannya di Lembah Hijau. Seperti yang kita ketahui, tingkat keberhasilan Bunda dalam memimpin Kota Bontang sangat memuaskan. Bahkan IPM-nya kemarin baru dirilis oleh Bapak PJS Riza Riyadi, sekitar 70,9%. 80. Oh, 80 Bunda. 80,09. 80, di atas rata-rata nasional. Oke, baik. Wah, di luar dugaan. Berarti sejauh ini kita berada di atas di daerah lain, provinsi dan nasional. provinsi dan nasional Bunda ya. Oke. Kita mungkin pagi ini akan membahas tentang pandangan Bunda terkait COVID-19 itu gimana Bunda? Ya. Jadi coronavirus disease 19 ini adalah penyakit yang ditimbulkan karena virus yang bentuknya crown kayak mahkota, dan pertama kali itu didapatkan di Wuhan pada tahun 2019 Desember. Pada waktu itu saya masih umroh, saya lihat di televisi orang pada berjatuhan di Wuhan. Tapi ternyata Wuhan sekarang sudah berbenah, sudah tidak ada lagi COVID menurut informasi, karena memang luar biasa sekali penanganannya di sana, dan saya lihat di situ hanya 84.000 saja kasus. Dan pandangan saya mengenai COVID ini adalah sebuah pandemi. Pandemi ini artinya seperti ini, bahwa kita bedakan ya, kalau wabah itu hanya terjadi di sebuah kota. Kemudian sebenarnya wabah kolera, wabah demam berdarah. Tapi kalau misalkan endemi itu terjadinya di beberapa kota. Nah, pandemi atau pandemi COVID ini terjadinya di berbagai negara di belahan dunia. Inilah pandemi. Jadi pandemi ini merupakan penyakit yang ditularkannya dari manusia ke manusia. Oleh karena itu memang yang bisa kita lakukan adalah 3M tadi, ya, menjaga jarak, kemudian juga menggunakan masker, mencuci tangan atau PHBS, pola hidup bersih dan sehat, dan tidak berkerumun. Jadi di Kota Bontang ini memang sebelum new normal, ketika itu Bunda masih belum cuti, kita berhasil menzerokan selama 2 kali coronavirus insidennya di Kota Bontang. Tetapi memang setelah new normal ini dengan mobilitas yang tinggi dan adaptasi hidup baru, ya pastilah akan ada peningkatan seperti itu. Itu pun karena kita melakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Jadi kalau saya sih misalkan mengapa di Kota Bontang pada waktu belum new normal aja kita tidak pernah menutup kafe, hanya kita suruh delivery pada waktu itu. Pasar juga kita tidak tutup. Dan saya sih menganjurkan, karena virus penyebab corona ini bukan karena kafe, ya sebaiknya kafe jangan ditutup, tetapi para pengunjung kafe ya harus taat dengan 3M supaya bisa memutus mata rantai COVID. Ya, baik. Terkait jam malam Bunda, informasi yang saya terima, pemerintah akan gaungkan lagi pembatasan jam malam. Nah, ternyata sekarang justru tidak diterapkan. Apa alasannya Bunda? Jadi gini, dengan new normal atau hidup beradaptasi baru ini, ya memang hanya 3M, bukan ditutup kafe atau ditutup masjid, tetapi bagaimana ya kita menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan tidak berkerumun. Oleh karena itu saran saya juga untuk kafe ya tetap aja dibuka, tetapi tetap dengan aturan 3M. Bukan karena kafe kita COVID, tapi karena perilaku. Ya, oleh karena itu saya menghimbau juga kepada masyarakat Kota Bontang, kepada para milenial yang suka nongkrong-nongkrong di kafe-kafe, saya silahkan aja, tetapi tetap patuhi standar kesehatan 3M tadi, dan 1T, tidak berkerumun, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian juga
mencuci tangan dan tidak berkerumun.